Assalamualaikum. Halo guys, apa kabar kalian semuanya yang setia menontonin aku? Aku mau punya cerita lagi nih ya guys. Apa sih dari kemarin kok ngevlog cerita-cerita terus gitu? Ntar dulu ya guys, aku benerin kameranya dulu. Kok kayaknya terlalu cerah ini aku. Dah, ini aja ya. Kalau masih agak-agak buram, maaf ya, ini kameranya jelek, HP-nya. Nggak apa-apa lah ya, maklum. Jadi aku tuh mau cerita guys, kan kemarin aku udah cerita tuh tentang aku gimana suka dukanya kerja jaga kakekku kan. Nah, aku tuh sekarang mau cerita soal kawan aku guys. Jadi aku tuh punya teman satu main gitu kan, aku kan di Hongkong itu setiap minggu kan libur ya guys. Jadi aku tuh punya teman main gitu, masih satu daerah juga sih, di Lampung. Nah, ceritanya dia ini punya suami guys, kan baru beberapa bulan ini suaminya diberangkatkan kerja ke Taiwan. Ceritanya awal mulanya nih guys, sebenarnya awal mulanya aku nggak kenal dia, tapi aku kenal dari kawanku satu PT. Terus iya, karena sering main-main bareng jadi kenalan gitulah ceritanya. Nah, karena aku nih Taiwan, dia bilang lah sama aku kalau dia mau berangkatin suaminya pergi ke Taiwan. Terus dia bilang lah sama aku, Taiwan gimana sih mbak, gitu kan. Ya aku cerita dong apa adanya, Taiwan itu gimana, terus menurut sudut pandangku tuh gimana, karena aku yang udah pernah di sana gitu kan. Sedangkan banyak kawanku juga, ada satu main sama aku juga itu, dia juga Taiwan, dan dia pun sudut pandangnya sama dengan aku, karena dia merasakan sisi negatifnya di Taiwan itu gimana, jadi ya dia seberpendapat dengan aku. Nah, akhirnya si teman aku ini berangkatkanlah si suaminya ke Taiwan. Tapi sebelumnya itu aku udah kasih tahu nih sama dia, di Taiwan itu begini loh. Maksudnya begini tuh aku jelaskan kan, sisi negatifnya di Taiwan itu ya, walaupun tanda kutipnya nggak semua ya, tapi rata-rata itu begitu. Jadi udah kebanyak tahu lah, bukan rahasia ini lagi, udah jadi rahasia umum ya kayaknya. Semua yang Taiwan kayaknya sudah tahu deh. Jadi di Taiwan itu banyak kasusnya yang suaminya pada di sana selingkuh, suaminya yang di sana ngaku bujang, ngaku duda, ngaku ya, ada yang aku punya istri udahan mungkin, tapi pengen nikah siri masih di sana. Karena di Taiwan itu guys, KDI itu kayak kedutaan besar ya, kedutaan besar di Indonesia tapi di Taiwan gitu. Mereka itu mengizinkan dan menyediakan sarana untuk menikah siri kayak gitu. Jadi daripada, mungkin sebenarnya niatnya bagus, daripada berzina kan lebih baik menikah gitu loh maksudnya. Tapi bukan menikah secara negara ya. Kalau resminya di tempat kita kan di Indonesia secara negara dan agama kayak gitu resminya. Tapi kalau di sana cuma nikah secara agama aja gitu. Nah, kebanyakan di Taiwan itu suaminya kalau udah diberangkatkan nyampe sana itu lupa sama istri guys. Walaupun tanda kutip aku udah bilang ya dari awal, enggak semua, tapi rata-rata kayak gitu. Ya mungkin ada yang bisa menahan, kayak namanya laki-laki itu kan kita tahu sendiri ya, maksudnya ada yang bisa nahan hawa nafsu, ada yang enggak kayak gitu.
Sedangkan setauku dan sepengalaman aku itu punya kawan yang maksudnya sama-sama kerja di Taiwan, cuman beda daerah aja gitu. Itu pun kawanku masih bisa diselingkuhin loh sama suaminya. Nah, aku ceritalah sama kawanku ini yang dia mau berangkatin suaminya. Aku tanya sama dia, kamu udah serius mau berangkatin kawanmu ke mau berangkatin kawanmu, mau berangkatin suamimu ke luar negeri gitu kan, mau ke Taiwan. Kata dia, aku udah kayak udah punya keputusan bulat gitulah, intinya aku udah yakin gitu. Tapi kamu tahu kan resikonya di sana itu gimana gitu kan, suamimu di sana gimana. Nah, sedangkan yang aku tahu suaminya dia itu, dan aku dengar dari kawanku yang satunya, karena dia satu daerah kan, dia itu di rumahnya itu sudah pernah melakukan hal yang sama, udah pernah melakukan kayak selingkuh gitu loh guys. Jadi tuh udah punya bibit gitu kayaknya tuh, diberangkatkan ke Taiwan. Jadi ya kayak seolah-olah ya gimana ya, memasukkan ke tempatnya gitu kayaknya gitu kan. Terus ya udahlah, karena itu hubungannya udah suami istri, jadi kan kita ya kayak mana kalau dia udah yakin kan, kita kan kawan cuman bisanya ngasih masukan aja. Dan memang begitu dikasih tahu pun si suaminya ini kayak seolah-olah kayak nggak terima gitu guys. Pernah aku suatu saat itu, sewaktu dia lagi teleponan sama suaminya, kawan gue itu, dia bilang lah gini, si teman gue tuh bilang ke suaminya tuh, ya katanya Laura kalau di Taiwan itu gini gitu kan, maksudnya bisa selingkuh atau apa gitulah. Terus si suaminya ini kayak nggak terima gitu loh guys, kayak ngomongin aku, ya mbak itu kan pengalaman kamu, katanya jangan disamain dong dengan aku gitu. Terus kalau aku sih nggak gimana-gimana ya dengan jawaban dia kayak gitu, cuman aku bilang gini, ya syukur alhamdulillah kalau sampean memang nyampe sana nggak seperti apa yang ada di pengalaman aku gitu kan. Maksudnya kalau sampean bisa jaga itu semua apa yang aku ceritain selama pengalaman aku itu nggak sampean lakuin, ya sampean memang bener-bener jaga gitu kan, maksudnya memang bener-bener niat kerja gitu maksud aku. Ya udahlah, pikir aku ya mungkin dia belum sampai Taiwan aja bisa bilang kayak gitu. Aku sih udah bisa jamin ya kamu bilang kayak gitu cuman karena masih di Indonesia. Coba kalau udah nyampe sana, aku pengen tahunya sih beneran atau enggak, mulutnya bisa dipegang gitu kan. Kok mulutnya sih, omongannya gitu maksud aku. Nah, jadi dia udahlah proses sampai akhirnya si suaminya berangkat lah. Saatnya si suaminya itu terbang guys, dan dengan modal hampir 100 juta. Bayangin guys, itu uang bukan sedikit, cari pun setengah mati. Jadi babu itu capeknya luar biasa kan, kalian tahu sendiri lah, capek kerja nyari uang 100 juta itu bukan hal yang mudah gitu loh kayaknya tuh. Tapi aku nggak tahu juga sih, namanya kita punya harapan dengan seseorang supaya harapan dia itu ingin merubah masa depan untuk keluarganya. Jadi dia itu berpikirnya buat masa depan anaknya gitu. Memang baik sih kalau yang perempuan itu pemikirannya memang niatnya baik gitu. Cuman kalau aku sih menyalahkan si pihak laki-lakinya ini memang nggak tahu diri aja gitu lah guys. Jadi baru berapa bulan sampai di Taiwan, ya dengan apa yang aku ucapkan itu semuanya terjadi gitu. Nah, yang bikin aku kesel itu kan gini ya guys, namanya kita itu berteman, saling respect, saling apa gitu, kayak ngasih saran ke teman aku supaya dari awal tuh harusnya dipikir dulu, karena mikirnya uang 100 juta itu nggak sedikit gitu kan. Terus sampai sana suaminya nggak bener, bahkan dia bilang itu suaminya nggak pernah kirim loh guys buat anaknya. Terus kan kalau
aku tuh gini ya, ngambil pengalamannya tuh gini, kalau pelajaran yang aku ambil dari kawanku tuh gini kan, kita tuh sebenarnya jangan pernah menaruh harapan sama siapapun. Itu pun aku sudah terapin dari zaman dulu ya, dari aku masih di Taiwan kerja itu. Aku tuh dari ribu-ribu, aku tuh sebenarnya dari keluarga yang nggak begitu baik, enggak. Jadi aku tuh belajar dari keluargaku sendiri. Aku tuh nggak pernah mau berharap sama keluargaku yang terlalu di luar batas lah, intinya kayak gitu. Berharap sebutuhnya aja gitu, ibaratnya nggak mau yang muluk-muluk begini-begini, terlalu menaruh harapan sama orang itu. Ya intinya siap-siap kecewa aja. Kalau aku sih kayak gitu, pelajaran yang aku ambil. Jadi si kawanku segitu udah taunya si suaminya begitu, dulu di Indonesia pun begitu, sampai di Taiwan pun dia kayak masih shock gitu loh guys, kayak hah, kok suamiku tega gini gini gini. Yang ku maksud itu kan kayak aku tuh kayak ngasih tahu ke dia, boleh kita itu bersedih atau kayak mana itu boleh, cuman maksud aku jangan terlalu jangan terlalu dilihatin ke ini loh, ke orang atau kayak mana gitu, bahwa kita tuh sedih atau lagi terpuruk, lagi dalam keadaan yang nggak baik-baik aja. Karena ya di sosmed kan kalian tahu sendiri ya, sosmed itu kalau bisa kita berbaginya yang senang-senang aja, yang susah itu nggak perlu di expose kayak gitu loh. Karena mikirnya nggak semua yang orang sosmed itu suka sama kita. Kalau yang nggak suka sama kita itu, kalau tahu kita susah itu kan dikapok-kapokin kayak gitu kan, inilah itu kan kayak gitu. Makanya kalau aku dari dulu anti banget kayak upload yang menurut aku itu menyedihkan dan bakal bikin aku itu malah kayak dibully orang gitu. Aku nggak mau. Jadi aku menggunakan sosmed ya seperluannya aja, untuk hiburan aja kalau aku kayak gitu. Jadi nggak pernah mau berbagi yang sedih-sedih banget gitu, nggak mau aku. Kalau yang cerita-cerita yang kehidupan sedih atau gimana, aku nggak pernah mau. Karena ya itu tadi alasan, aku nggak mau orang yang benci sama aku tuh kayak menari-menari di atas penderitaan aku aja gitu. Enak kali dia kan. Padahal sih suka-suka dia aja kan, tapi kalau prinsip orang memang beda-beda sih ya. Nah, jadi gini guys ya, aku tuh mau ngasih tips ke kalian, bukan tips sih kayak sedikit pelajaran dari kawanku itu. Aku bukan mau mengumbar aib temen, enggak. Aku pun enggak menyebutkan dia siapa, enggak. Kalau kawanku ada yang melihat videoku pun, kalau dia tahu ya terserah. Yang penting aku enggak, niatku bukan untuk menyebarkan aib orang, enggak. Cuman aku itu mau berbagi ke kalian. Intinya kayak gini guys, kalau kalian itu berumah tangga, kalian kan tahu watak masing-masing pasangan kalian, itu kan tahu gimana jeleknya, gimana kurangnya, gimana lebihnya di mana, itu kan kalian tahu. Saranku tuh jangan apa-apa sepenuhnya percaya. Boleh kita itu percaya sepenuhnya, tapi asalkan satu, suami itu bisa dipegang tanggung jawabnya kayak gitu. Kalau misalnya dari rumah dia tanggung jawab, kita kan nggak mungkin ibaratnya mohon maaf ya, bukan suami yang kita tinggal di Indo, kalau kita kerja ke luar negeri itu suami nggak tanggung jawab, bukan gitu maksudnya. Kalau suami udah punya catatan jelek selama berumah tangga sama kita, itu jangan pernah dikasih ruang untuk kecuali memang dia itu di rumah sudah memperbaiki, sudah tidak ada kayak gitu. Tapi kalau memangnya di rumah itu sudah punya bibit jelek, bibit doyan selingkuh atau apa, itu jangan sampai kalian berangkatkan yang namanya ke Taiwan. Karena ya itu tadi, tempat di sana itu karena satu mungkin terlalu bebas, terus di sana itu banyaknya imigran kaburan, dan satu lagi ya, aku bukan menjelek-jelekan Taiwan, tapi yang mau ku jelaskan di sini itu pengalamanku. Jadi aku bukan
menyamaratakan semua begitu, enggak. Di Hong Kong pun mungkin banyak yang kayak gitu, cuman karena aku pernah merasakan kerja di Taiwan, jadi aku berbaginya yang pernah aku kerja di negara tersebut gitu loh guys. Jadi aku nggak mau kalian itu nanti yang di rumah, kayak subscriber aku misalnya ada yang nonton mau memberangkatkan suaminya, boleh, asal kalian itu tahu watak suami kalian itu di rumah selama hidup dengan kalian itu gimana, memperlakukan kalian itu gimana, apakah mereka itu baik sama kalian, benar-benar menjaga kesetiaan kalian atau kayak mana. Bahkan ada loh guys yang dari rumah itu sudah masih baik, maksudnya baik ya, sama istri tuh tanggung jawab apa kayak mana gitu, sampai Taiwan pun masih ada yang melenceng itu banyak. Terus apalagi yang sampai udah di rumah melenceng sampai Taiwan itu tambah jadi gitu. Jadi kan nggak kaget gitu loh. Makanya saran aku begitu, kalau kalian mau memberangkatkan pasangan kalian atau suami kalian itu, kalian pikir ulang lagi. Semisalnya kalau kalian itu kan diberangkatkan ke Taiwan itu kan biayanya mahal ya guys, harus ada uang minimal itu 60 juta lebih, kadang bahkan sekarang kayaknya udah hampir 90-an juta gitu. Kalau bisa dipikir ulang, uang 90 juta kalian punya, lebih baik kan kalian usaha di rumah, entah itu kalian mau jualan atau mau buat apa kayak gitu kan ya guys, daripada kita nggak tahu yang ternyata yang kita apa ya harapkan itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan, yang kita angan-angan gitulah intinya. Makanya kalau aku tuh bisa ngasih saran itu, kalau buat kalian semua kalau mau buat memberangkatkan dengan biaya segitu itu, ya kalian pikir berkali-kali aja lah. Sekiranya kalau benar-benar memang pabriknya bagus atau apa di sananya bagus, memuaskan, sesuai dengan ini, karena 3 tahun kontrak itu kan 3 tahun di Taiwan ya guys, 1 tahun di 3 tahun itu sama dengan 1 kontrak itu. Kalau kita dapat pabriknya bagus, kemungkinan 3 tahun itu balik modal dan bisa lebih kalau memang pabriknya bagus, ada lemburan kayak gitu. Tapi kalau pabriknya jelek, mes masih bayar, makan kadang kan sarapan kita nggak kasihnya mungkin makan siang aja, malam juga kita masih masak sendiri. Itu ya bayangin aja, makan belum rokoknya, belum uang mainnya, jajannya, ya pasti lebih banyak pengeluarannya kan. Jadi kalian pikir-pikir lagi aja, daripada ngabisin uang segitu, lebih baik kalian buat modal di Indonesia itu, jualan apa kalian lihatlah di sana. Jadi biar nggak mubazir uangnya juga, biar nggak kisruh juga rumah tangganya gitu loh guys. Jadi meminimalisir masalah kalau bisa kayak gitu kan ya. Aku tuh berharapnya tuh bukan menjelek-jelekkan pihak manapun, nggak ada, disclaimer, aku nggak ada menjelekkan pihak manapun. Aku membuka cerita kayak gini soal temanku tuh bukan aku juga membongkar aib teman, bukan. Soalnya aku juga kan gak menyebutkan nama, aku cuman mau berbagi sama kalian itu supaya kalian bisa punya pandangan tentang luar negeri. Oh di Taiwan itu ternyata begini, oh di Hong Kong itu begini gitu kan. Jadi supaya yang di rumah itu kalau nonton video aku bisa ada pelajaran sedikit ya, walaupun cuma sedikit aja guys. Kalian bisa berangan-angan, ibaratnya bisa, oh ternyata begitu yang katanya Mbak Laura bilang kayak gitu, apakah benar ya, apakah gini ya gitu. Jadi kalian punya pertimbangan gitu loh guys. Jadi nggak asal ngambil keputusan begini begitu. Kalian kalau mau
berangkatin saudara atau anak atau siapa gitu sih masih mending ya. Kalau anak, saudara kalau bujang gitu ya nggak apa-apa, cuman yang berstatus masih suami atau apa itu lebih baik jangan gitu loh guys. Ya kayak gitulah ya guys, capek juga aku 20 menit ceh aja ya. Intinya aku sekali lagi aku minta maaf kalau ada kata-kata aku yang nyinggung pihak manapun. Cuman yang kalian tahu aku nggak ada niat untuk menjatuhkan siapapun. Aku cuman ingin berbagi cerita sama subscriber aku, jadi biar mereka ada pengalaman, ada apa ya, pertimbangan bagi mereka, ada kayak gambaran lah intinya kayak gitu. Oke? Ya udah ya, aku udah malam di sini guys, sekitar jam berapa ini sekarang? 10:30 dan mataku pun sudah mengantuk tuh kan. Aku udah ngantuk guys, jadi aku mau tidur dulu. Nanti kapan-kapan aku cerita lagi, oke? Guys, kalian jangan salpok sama baju aku ya, karena aku tuh nyaman banget tidur tiap malam tuh. Aku nggak pernah ganti baju guys. Ini bajuku setiap tidur tuh paling aku ganti 2 hari sekali, kalau enggak 3 hari sekali. Jorok ya, tapi kan cuman aku buat tidur guys, karena enak, ini hangat, terus dia itu lebar, gombrong-gombrong gitu loh. Aku suka baju yang kayak gini kalau tidur. Kalau kalian gimana? Kalian jangan lupa like sama subscribe, komen ya, biar aku ini cepat termonet lah guys. Aku belum monet ini. Oke? Makasih ya yang udah subscribe, yang udah bantu aku lihat videoku ini yang nggak seberapa penting, tapi kalian the best deh kalau melihat video aku ini. Makasih ya supportnya buat kalian semua, semoga kalian sehat-sehat selalu, oke? Ya udah ya, aku tidur guys, aku pamitan. Assalamualaikum, dadah.